Ini adalah hari kedua gue belajar bahasa pemrograman baru, yaitu Rust Programming Language, yang mana ini adalah bahasa yang menarik bagi gue karena codingan-codingannya itu lucu. Dan di hari kedua ini, gue bikin satu aplikasi sederhana untuk mengenerate URL menjadi lebih pendek. Jadi kalau misalkan lu punya URL yang panjang, katakanlah URL dari link pembelian di Tokopedia atau di Bukalapak atau di mana, lu masukin linknya via aplikasi gue ini dan nanti akan tergenerate sebuah URL pendek. Dan itu adalah kalau lu klik dia akan mengarahkan ke web yang linknya panjang sebelumnya. Jadi untuk memudahkan lu menyimpan link kurang lebih kayak gitulah. Tapi sebenarnya enggak juga sih. Ya intinya mah gue gabut aja pengen bikin suatu hal ketika gue belajar sesuatu pemrograman yang baru. Di hari pertama gue belajar itu kurang lebih 10 jam. 6 jam awal itu gue di pinggir jalan belajarnya. Ada video live-nya, cuman itu kena dolar merah karena gue banyak lagu-lagu yang gue setel di pinggir jalan supaya gue nggak terganggu. Jadinya itu video gue simpen secara private di YouTube aja. Setelah pulang ke rumah, nyampe rumah malam itu langsung gue nyalain komputer lagi, terus gue belajar lagi kurang lebih 6 jam lagi. Jadi sebenarnya 12 jam. Lebih dari 10 jam gue pelajarin di hari pertama Rust Programming Language. Dan di situ gue pelajarin beberapa hal kayak macam gimana cara setup Rust-nya, terus apa aja kayak package manager di Rust, modul apa aja yang harus kita pakai kalau mau kita belajar Rust di awal, terus apa hal yang bisa memudahkan kita dalam development si Rust ini sendiri. Misalkan untuk fetching data seperti apa, untuk bikin sebuah struktur tipe data seperti kayak gimana, atau misalkan bikin variabel yang bisa di assign value baru itu kayak gimana, atau bikin kayak seolah-olah object oriented programming kayak gitu kayak gimana. Itu gue pelajarin di hari awal. Terus di hari kedua gue praktekin apa yang udah gue pelajarin. Rust itu bisa bikin berbagai macam kebutuhan untuk aplikasi desktop, untuk web juga bisa dengan beberapa bantuan frameworknya atau library yang ada di package-package yang ada di Rust gitu, atau bahkan bikin mobile app seharusnya sih bisa juga ya. Jadi multipurpose programming language. Nah di sini gue bikinnya itu executable file untuk Windows. Jadi ketika gua build alias gua bundle si file-file codingan yang udah gua bikin, nanti bakal tergenerate sebuah folder baru yang namanya target, yang mana di dalam folder target itu ada file executable-nya. Nah, di sini gua kasih nama filenya itu cuysort. Jadi kalau kalian lihat di sini file extensionnya udah .exe, yang mana itu adalah peruntukan untuk executable di Windows. Kalau kita running, kurang lebih runningnya kayak begini. Nah, gue sendiri nggak tahu juga sebenarnya cara untuk membungkus exe-nya doang keluar supaya bisa orang download, orang pakai itu kayak gimana. Karena di sini gue banyak pakai beberapa kayak macam dependensi luaran yang mana nggak kebungkus ke dalam bundlingan hasil buildnya. Jadinya ketika ini dipakai exe-nya sama orang, ada codingan-codingan yang nggak bisa di execute gitu. Contohnya misalnya file env, yang biasanya kalau env itu kan ada kredensial khusus yang misalnya itu adalah key, atau misalkan itu adalah akses variabel penting kita yang mana itu nggak boleh diakses sama orang lain, nggak boleh diketahui sama orang lain gitu. Jadi di sini memang ada .env file gua yang nggak gua expose keluar, tapi ketika gua build, jadi si exe ini tuh kalau di PC orang itu nggak akan bisa jalan karena dia membutuhkan .env file tersebut. Karena gue belum tahu cara nguliknya lebih dalam lagi kayak gimana, karena mungkin ini masih hari kedua, jadi mohon dimaklum aja ya. Nah kalau untuk runningnya itu sebenarnya udah bisa untuk si .exe ini dengan cara kayak tinggal pakai titik slash nama filenya itu apa. Terus kalau lu enter masukin link URL yang panjang yang lu punya, terus lu enter aja, ntar dia akan mencari link yang pendeknya. Link versi pendeknya akan digenerate oleh si program yang gue bikin ini. Ribet banget ya gue ngomongnya ya. Jadi intinya kalau lu punya link panjang terus lu masukin ke situ, linknya akan jadi pendek, dan kalau lu buka di browser, link yang pendeknya akan menjadi link yang panjang sebenarnya gitu kurang lebih ya. Fungsinya apa bang? Ya kira-kira aja fungsinya apa. Shorten link itu biasanya di website ya kan. Nah karena gue lagi belajar Rust yang kebetulan Rust outputnya itu biasanya konsol atau bahkan ya mungkin desktop GUI pun bisa, tapi gue belum mengerti aja kayak gimana. Jadi gue masukin fitur-fitur di website kayak macam shorten link URL itu yang biasanya ada di website, gue masukin di sini gitu. Jadi konsepnya seenggaknya udah ada di otak dan gue bisa implementasi dengan logik-logik yang udah ada pastinya. Karena di sebelumnya pun kalau di web kurang lebih logiknya kayak gini, di sini logiknya juga akan sama, cuman yang berbeda adalah sintaksnya. Jadi struktur utamanya si Rust itu ada satu file main yang file extensionnya itu .rs, dan ada kayak macam package manajernya gitu yang namanya cargo. Kalau di JavaScript ini kayak macam webpack, npm, npx kayak gitu-gitu kurang lebih kalau di JavaScript ya. Tapi kalau di Rust itu kayak cargo. Jadi kalau kita mau running si Rust filenya itu bisa cargo run spasi apa gitu, cargo build spasi apa. Nah bicara dokumentasi juga ini Rust lengkap parah sebenarnya, cuman susah untuk dimengerti aja secara docsnya. Docsnya itu panjang dan banyak lengkap banget, tapi susah dipahamin. Nggak kayak di
JavaScript. Oke, balik lagi ke folder structure di sini. Ada satu folder src yang di dalamnya itu ada main.rs, dan kalau lu lihat yang punya gue itu ada folder modules, yang mana modules ini gue bikin sendiri supaya gue bisa memisahkan komponen utama dan komponen yang yang opsional sebenarnya gitu. Contoh kalau kalian lihat di bagian function main, yang mana function main ini kalau di Java kayak metode utama yang akan di-running ketika programnya jalan, kurang lebih kayak gitu. Di sini ada inputan untuk user dengan sintaks yang seperti ini, cukup ribet dan gua nggak terlalu paham di awal, tapi lama-lama kita bisa mulai ngikutin apa yang dimauin sama si Rust kalau kita pengen sesuatu gitu kurang lebih. Terus kalian perhatikan di sini ada hal yang lucu ketika kita membuat sebuah string baru, dan di sini ada kata-kata mut yang artinya variabel dengan keyword mut dia bisa berubah nilainya, mutable gitu kurang lebih. Jadi kalau nggak pakai mut, nilai dari sebuah variabel nggak akan bisa di-assign kembali. Nah, di sini kalau kalian perhatikan, karena gua beranjak dari JavaScript, di sini ada console log, yang mana sebenarnya di Rust itu nggak ada console log. Dia itu punya print ln, write print kayak gitu-gitu. Tapi karena gua seneng yang namanya console log di JavaScript, gua coba masukin bumbu-bumbu JavaScript ke dalam si Rust programming ini. Jadi gua bikin satu modul yang namanya ini console.rs. Di dalam console.rs ini gua bikin satu function generic yang fungsinya untuk mengembalikan nilai yang dikirim dari function utamanya. Dia hanya sebagai display doang, dan dia ada di dalam folder utils. Jadi gua masukkan itu sebagai modul eksternal, kurang lebih kayak gitu. Makanya di sini gua import path dari console file dijadikan sebuah variabel console, dan variabel console mempunyai metode log. Jadi kalau dipanggil console.2.2 log, message-nya apa parameter pertama, value-nya apa parameter kedua, kurang lebih kayak gitu. Jadi cukup menarik untuk Rust karena cukup berbeda dengan JavaScript, bukan cukup sih, sangat berbeda dengan JavaScript. Tapi gua sendiri sih sangat nyaman dengan cara ngoding di Rust. Cara ngodingnya ini antara low level dan juga high level programming language gitu. Jadi kalau gua baca-baca, dia itu sebenarnya low level karena dia bisa mainan memory management dan segala macam kayak gitu ke CPU gitu. Tapi kalau dilihat secara sintaks, dia nggak low level but gitu, kayak high level programming kayak JavaScript, kayak Golang kayak gitu-gitu. Nah, untuk aplikasi yang gue bikin ini sebenarnya di sini gue punya sebuah API, yang mana API tersebut adalah API yang akan menghasilkan sebuah generatan link yang pendek. Ketika kita mengirimkan sebuah metode post yang isinya adalah parameter URL yang kita kirim di program kita ke API tersebut, kita harus serialize dan juga deserialize di Rust-nya dengan pakai serde namanya. Nah, ini menarik sekali nih, serde-serdean kayak begitu. Gua nggak tahu sebelumnya. Kalau di JavaScript ya cukup Axios kelar gitu. Kalau di sini ada yang namanya serde, yang kurang lebih serde, apa bacanya serde atau bukan ya? Ada banyak hal yang memang nggak gua tahu karena memang kurang nongkrong aja sama forum-forum Rust gitu. Kedepannya gua akan coba nongkrongin forum Rust di Reddit atau di mana gitu, supaya gue bisa tahu untuk penggunaan itu ada apa aja, kayak use serde gitu, use.env, use mereka kok pada bisa tahu use-nya gitu kan. Jadi gue harus sering baca tentang Rust, terlebih di artikel-artikel yang tempat gue sering buka gitu, kayak dev.to, Medium dan segala macam kayak gitu-gitu. Intinya kurang lebih kayak gitu untuk updatean Rust kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa memotivasi kalian, karena sebenarnya gue pun nggak mengerti sama sekali Rust itu di awal kayak gimana. Kalian bisa lihat proses gue belajar pertama kali Rust itu seperti apa. Cuman karena konsep dari dunia programming itu kurang lebih sama kayak gitu-gitu lagi gitu ya sebenarnya. Cuman perlu adaptasi aja. Untuk 2 hari ini gua cukup bisa beradaptasi dengan Rust, tapi di hari pertama itu sangat-sangat membunuhku gitu ya bro ya sebenarnya untuk Rust ini. Nggak kayak kalau Java sih masih lebih enak sebenarnya. Java sih agak painful parah sih sebenarnya ya. Tapi kalau nggak tahu lah. Gua nggak tahu lah, tapi kalau feeling gua ya, Rust ini kalau lu dari JavaScript agak ribet, agak susah untuk masuk ke Rust. Kalau lu dari Java atau dari C pasti cepat masuk ke Rust. Kalau lu dari HTML itu agak sedikit butuh perjuangan sepertinya. Terlebih bagi gua kalau pengen belajar satu pemrograman baru gitu, untuk kebutuhan apapun, lu pengen upgrade skill aja atau pengen punya skillnya aja atau pengen bikin sesuatu hal, lu bisa kembangkan dari konsep bahasa pemrograman yang udah lu punya sebelumnya, lu sukain sebelumnya, lu implementasi di sini. Kayak kalau gua di JS biasanya mainan fetching data itu seru banget. Untuk di Rust itu kita cari tahu juga gimana caranya bisa bermain hal yang sama seperti itu. Cuman kalau platformnya memang Rust bukan untuk web di awal, karena kalau lu mau main web di Rust itu harus butuh configuran, settingan segala macam kayak gitu-gitu, library,
apapun itu ribet, keburu lu malah berhenti main Rustnya. Jadi ya udah di platformnya aja udah, misalnya konsol doang, ya udah di konsol mainin hal yang sama seperti yang biasa lu mainin gitu kurang lebih. Sampai jumpa di video berikutnya, semoga bermanfaat semuanya. Jangan lupa untuk terus belajar. Salam kurung kurawal, salam gobless, bye bye.